Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Romadoni dari kelas TIB angkatan 2024. Pada video ini saya akan melakukan eh, presentasi untuk proyek UTS saya, proyek mandiri dari mata kuliah PBB atau pemrograman berbasis platform. Nah, untuk ketentuan dari proyek saya sendiri, ada di sini untuk jenis website saya di sini menggunakan jual beli sederhana untuk menampilkan produk dan detail. Kemudian untuk yang harus ada di sini ada HTML sudah pasti karena saya menggunakan website. Karena saya membuat website ya, jadi pasti pakai HTML. Kemudian ada CSS native. Kemudian perlu untuk menggunakan framework CSS. Di sini saya memilih Darwin. Selanjutnya perlu menambahkan JavaScript juga ya, nanti saya pakai. Kemudian struktur halaman minimal 3, lalu dokumentasi ya. Selanjutnya ada untuk pengumpulan dan ya untuk itu saja untuk ketentuannya. Kita masuk ke code terlebih dahulu. Untuk project kali ini saya menggunakan Next.js sebagai framework apa agar pembuatan project lebih bagus, lebih baik lah. Tidak hanya menggunakan framework Next.js, saya juga menggunakan API untuk dummy data ya, sebagai data dummy produk-produknya nanti. Saya menggunakan dummy JSON. Di sini terdapat banyak sekali produk yang tersedia, cocok untuk digunakan website jual beli ya. Jadi nanti API apa dari dummy JSON ini, link ini akan dimasukkan ke dalam file .env sesuai dengan dokumentasi dari Next.js. Kemudian akan ditarik ke dalam front end ya. Untuk front end-nya, halaman pertama kita ada page.js, ini sebagai indeks pertama ya, halaman landing page. Hanya terdapat dua komponen, hero dan section. Untuk hero sendiri, di sini hanya terdapat div dengan background dengan style CSS native ya. Background image dari dari public dan background 2 ini. Selanjutnya bentar. Nah, selanjutnya di sini ada section. Untuk section sendiri saya kelompokkan semuanya menjadi komponen ya untuk bagian-bagiannya agar eh, apa pada bagian page terlihat lebih rapi nantinya. Di sini untuk section saya lakukan fetching data terlebih dahulu untuk menampilkan eh, semua produk dari API yang ada. Saya memakai limit 40 produk saja agar tidak terlalu banyak. Sebenarnya bisa menggunakan misal 200 produk karena nanti eh, apa produk yang ditampilkan lebih banyak ya. Di sini menggunakan section ya dibungkus dengan section, kemudian di dalamnya ada div untuk styling, kemudian H1 untuk menampilkan teks all product. Ini webnya sudah saya jalankan, jadi bisa dibuka di browser sebagai berikut ini. Nah, ini all product hasil dari rendering H1. Ini all product di sini, kemudian card product untuk menampilkan produknya sebagai card, di styling sedemikian rupa, diberikan animasi juga menggunakan library motion di sini, sehingga nanti jika di hover akan scale dan jika di tap juga akan scale
0,9 kali. Kemudian untuk dari sini ya, dari fetching API di sini, di section kita melakukan fetching terlebih dahulu, kemudian masukkan data fetchingnya dalam bentuk JSON ke dalam variabel all data. Selanjutnya akan dilempar menggunakan parameter API di sini. Nanti cloud project akan menangkapnya. Di sini parameternya sudah tersedia. Di set parameter API, kemudian di mapping untuk mendapatkan produknya. Karena kalau tidak nantinya produk dan JSON tadi sebelum di mapping hasil bentuknya itu sebagai array saja. Jadi perlu di mapping untuk mengambil data di dalamnya. Di sini di mapping kemudian menggunakan link agar nanti bisa langsung route ke halaman detail produk ya, di halaman detail produk halaman kedua. Di link kemudian di sini image menggunakan thumbnail demikian rupa sudah. Selanjutnya hasilnya nanti akan seperti berikut nih. Nah, ini kan banner, kemudian ini all produk menampilkan semua produk sesuai dengan heading API pertama tadi, di limit sampai 100 produk ya, jadi nanti ini tampil semua sedemikian banyak. Ini nanti harusnya saya pakai buatkan pagination agar tidak terlalu banyak halaman seperti ini. Kita gunakan nanti pagination di kesempatan lain ya. Untuk sementara seperti ini dulu. Produk sudah tampil menggunakan CSS dan tampilkan HTML. Dan selanjutnya untuk halaman kedua ada detail produk. Di sini detail produk kita juga lakukan heading API lagi di sini. Namun di sini kita memerlukan parameter karena di sini saya pakai dynamic file. Ini fitur dari Next.js, sehingga nanti jika produk ini diklik, ini kita diklik, nah di bagian bawah di sini nanti akan muncul ID ya. Karena di sini nanti ketika parameter bentar, kembali ke card produk dulu. Ya, di sini. Jadi nanti parameter ya. Ininya ketika kita klik di sini. Nah, ini di ref ini. Ketika kita klik nantinya, nah ini ketika kita klik akan melempar kita ke halaman detail produk, kemudian data IP dari fetching data pertama, IP ID-nya akan dilempar juga sebagai parameter. Nah, nantinya pada di sini akan ditangkap menggunakan variabel params, kemudian menggunakan asynchronous bukan menggunakan async await. Params ini nanti diambil menggunakan ditampung dalam variabel await b, kemudian lakukan heading API lagi untuk melakukan search, karena pada dokumentasi di sini untuk melakukan searching. Nah, di sini di produk, kemudian search produk ya. Nah, ini untuk search produk kita perlu melakukan heading seperti berikut ya.
Nah, ini untuk bagian fonts di sini akan menggunakan input dari user. Entah ketika diklik, nah nanti inputnya akan masuk sebagai font di sini ya. Nah, ketika diklik ini kan memiliki ID masing-masing. Bisa memiliki ID 1, ID 2 dan seterusnya. Nah, ketika diklik ID-nya nanti akan dilempar ke dalam parameter, kemudian dimasukkan ke await.id, await.p.id. Nah, nanti ID-nya akan tersimpan di sini sebagai link, sebagai apa? String, nanti sebagai link untuk URL di sini ya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, seperti section disusun, diambil apa datanya, apa all data start image, ambil image, kemudian title, rating dan sebagainya. Nah, nanti ini seperti ini ketika ini kan di over. Nah, ketika mouse masuk ini kan muncul apa ya, link. Nah, ketika diklik produk tersebut kan memiliki IP apa, ID 1. Nah, ID-nya nanti akan dilempar ke sini seperti ini. Hasilnya nanti akan tampilan yang sudah dirancang ini ya seperti ini. Nah, nanti dari sini user bisa membeli produknya. Nah, untuk fitur buy-nya nanti lakukan di kesempatan lain karena keterbatasan waktu. Kemudian untuk kembali kita bisa klik di sini. Nah, di sini kan di sini juga apa di set sebagai link, sehingga ketika user mengklik syntax.ip akan kembali ke halaman home. Nah, selanjutnya web ini juga bisa menggunakan apa, searching lewat ini ya, lewat input search ini. Nah, fiturnya sama seperti apa, fiturnya sama seperti ketika klik langsung di sini, namun kita tidak akan dilempar ke dalam page detail product, kita akan dilempar ke dalam search page, halaman pencarian ya. Misal kita klik apa, kita cari font. Nah, nanti ketika kita enter akan dipindahkan ke dalam halaman pencarian dan akan menampilkan produk dengan yang berhubungan dengan font, entah itu kategori atau nama dari produk itu sendiri. Kita enter. Nah, di sini produk ditampilkan yang memiliki hubungan dengan font. Untuk kodenya seperti ini, sama seperti apa? Seperti code dari digital product, mirip. Menggunakan apa? Mengambil value dari input, kemudian dilempar ke sini. Menggunakan async await, diambil, kemudian di apa? Di encode ya agar inputnya sesuai. Selanjutnya lakukan hitting API. Di sini menggunakan search hasil key, all data, await dan sebagainya. Nah, di sini karena ini dasarnya komponennya sama dengan yang di bagian awal menggunakan card product, jadi kita juga bisa melakukan apa, masuk ke detail produknya langsung dengan mengklik di bagian ini. Nah, ya, dan kita kembali ke halaman home. Baik, untuk tampilannya seperti itu saja. Karena kemudian di sini ada, sebenarnya ini ada banyak sekali apa, fitur-fiturnya.
Semuanya komponennya saya pakai terpisah karena nantinya dengan apa pemisahan seperti ini untuk scalable ke depannya itu bisa lebih enak ya, bisa apa reusable code-nya jadi tidak terlalu banyak. Selanjutnya hmm, sudah sepertinya tidak ada lagi. Nah, kita kembali juga semuanya sudah. Jadi nanti program ini akan saya apa di-upload ke dalam GitHub ya, di-upload ke dalam GitHub seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya upload, tinggal nanti ya tinggal nanti dikumpulkan saja. Baik, sepertinya sekian dulu presentasi dari project UTS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.